Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Ada janji-Mu, ku percaya Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu, ku percaya Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, lari sampai akhir, menang. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu, ku percaya Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh adalah Tuhan sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Sepsi, Esther, Pak Anton. Selamat pagi, Bu Foni, Pak Artono. Selamat pagi, Pak Martin, Bu Febi. Selamat pagi, Cece Emi.
Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry, Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Bu Rita Herawati, selamat pagi. Yuk kita baca Alkitab kita ya. Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elu, selamat pagi semuanya. Dari Filipi 3 ayat 12 sampai 21. Filipi 3 ayat 12 sampai 21 kita baca bersama-sama ya. Filipi 3 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan untuk melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nasihat-nasihat kepada jemaat ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Amin. Kita baca sekali lagi ayat 14 ya. Pagi Bu Lasma. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Nah, hidup kita harus punya tujuan ya. Ya, Jangan hidup sembarangan. mengalir. Ngalir nanti kentir ya. Kita sukanya kan gitu, mengalir saja. Supaya kentir gitu ya. Nah, Filipi 3 ayat 13-14 ini yuk kita baca lagi ya. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi. Inilah tujuan kita ya, yaitu untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi setiap manusia itu dipanggil oleh Allah ya. Selamat pagi Bu Lili. Kita ini dipanggil untuk apa?
mendapatkan hidup yang kekal, hidup bersama Yesus Kristus, ya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi hidup kita ini ditaklukkan, ya. Kalau selama di bumi ini kita ditaklukkan di dalam salibnya, ya. Salib itu adalah lambang daripada terkutuk, lambang dari kutuk dosa, ya. Salib juga lambang daripada penderitaan karena tidak diterima oleh bumi dan tidak diterima oleh surga. Jadi gantung, ya. Di salib itu tergantung. Hukuman yang paling mengerikan pada era Romawi adalah di salib, di mana kaki tidak nginjak bumi, badan juga tidak sampai langit, ya. Jadi di awang-awang gitu, ya. Nah, tujuan kita hidup ini adalah untuk memuliakan namanya, nama Tuhan, karena itulah panggilan Allah kepada kita, ya. Apakah Anda punya masa lalu? Tentu, ya. Selamat pagi Bu Esterlin, Pak Wong, Martin, Marta. Jadi panggilan kita ini kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan itu nyata, bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa apa? Dalam tujuan yang mulia. Sehingga nantinya kita tinggal bersama Kristus, tubuh kita yang fana ini diubah jadi tubuh kemuliaan, ya. Apa sih tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan ini tubuh yang mulia tentunya, ya, tapi bisa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Wow, keren, ya. Kalau kita kemarin pelayanan ke Mojokerto sekaligus ke Jombang untuk menilik seorang hamba Tuhan yang tiba-tiba sakit, ya. Sebetulnya bukan tiba-tiba ujuk-ujuk gitu, enggak, tapi beberapa minggu beliau sudah menderita sakit. Dan kami putuskan, karena Mojokerto dekat, ya, dengan Jombang, akhirnya kami ke sana. Dan tiba di rumah setengah 10-an, ya, jam 10-an. Nah, itu tubuh fana, ya. Kita nggak bisa wat-wat sat-set seperti malaikat terbang tiba-tiba sampai di Jombang, enggak, ya. Kita harus pakai mobil ke sana, kita harus masuk parkir ke rumah sakitnya, dan kita harus berjalan kaki untuk masuk ke ruang ICU, ya, di lantai 2. Tapi puji Tuhannya itu boleh pakai sepatu masuk ke ruang ICU, ya. Entah apa pertimbangannya, nggak ngerti lah. Nah, disitulah kami bisa melihat beliau dan mendoakan beliau. Puji Tuhan sudah sadar, tapi belum melek mata, ya, nggak apa-apa, tapi mengerti kedatangan kami. Nah, itulah satu pengharapan, yaitu kalau kita sakit, kita disembuhkan oleh darah Kristus, begitu kan? Itu selama kita menetap di bumi. Tetapi pada saatnya nanti, ketika kita memakai tubuh kemuliaan, kita sudah tinggal bersama Yesus di Yerusalem baru yang turun dari surga, maka tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kita harus mengendarai mobil ke sana kemari. Tetapi dengan tubuh kemuliaan kita bisa melintasi segala waktu, ya, karena kita di alam kekal, ya, gitu. Nah, ini kalau kita mengingat masih ada di bumi, tentu peristiwa-peristiwa masa lalu itu akan datang dan kita ingat kembali, ya, kecuali mengalami demensia, ya. Ada seseorang yang berkata demikian, ya, untung ibuku ngalami demensia, sehingga ia tidak lagi mengingat-ingat masa lalu yang menyesakkan dada, masa lalu yang membuat halu, masa lalu yang parah, artinya masa lalu yang penuh derita, ya. Kalau saya ngomong, ya enggak lah, kalau demensia ya enggak bersyukur lah, ya. Maksud demensia kita bersyukur, ya.
Ya ini cara orang untuk menghadapi masa lalunya ya. Masa lalu kita pasti diingatkan ya. Hari ini kalau kita nginget-nginget temen kita yang lawas-lawas itu, ayo masih ingat namanya apa enggak? Nggak ingat. Enggak ingat ya Pak Gem ya? Nggak. Kita ingat wajahnya, tapi siapa namanya ya? Ya waktu sekolah sudah 50 tahun yang lalu. Sudah 50 Udah tahun lupa. enggak pernah ketemu. Kadang-kadang saya disuruh menebak. Siapa saya? Siapa, Ayo, ayo. katanya begitu. Ya aku kenal wajahmu, tapi namamu siapa aku lupa ya. Walaupun enggak demensia ya, tapi lupa. Karena apa? Enggak mengingat-ingat ya. Enggak mengingat-ingat perbuatan dia kepada kita. Tapi kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menorehkan luka di hati kita, pasti ingat. Engkau pasti ingat. Takkan terlupakan. Takkan terlupakan ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya untuk jemaat di kota Filipi ya. Yang lalu itu sudah tidak usah diingetin lagi ya. Orang yang melukai hati kita, orang yang mengkhianati kita, saat-saat yang mendebarkan hati, saat-saat yang membuat kita ini hilang nyawa sejenak ya. Mungkin Anda ngalami kecelakaan, mungkin ngalami jatuh di jalan raya, mungkin ngalami patah tulang, mungkin ngalami sakit penyakit yang serem-serem dan Anda bisa melaluinya. Itu pasti teringat ya suatu saat ya, atau kegagalan ya. Kalau keberhasilan ya mungkin ingatnya sedikit, tapi setiap kegagalan itu pasti saudara ingat-ingat benar ya toh. Berdagang rugi, berdagang ditipu orang, belum dibayar sampai sekarang, apalagi macam-macam lah. Dikhianati pacar ya, tahu-tahu kirim undangan ya, makanya ada lagu surat undangan ya. Tiba-tiba pacarnya menghilang, tidak menikahi tapi menikahi orang lain. Nah ini hal-hal ini akan menorehkan luka dalam hidup, dan itu pasti itu loh, membayang-bayangi ya, mengikuti ya, seperti bayang-bayang, makanya dikatakan membayang-bayangi ya, mengikuti gitu loh, terus mengikuti. Saudara, pagi hari ini ada berita baik ya, lupakan ya, melupakan. Mungkin kita tidak bisa melupakan secara terus blank, tidak ingat sama sekali, kecuali kalau demensia ya, lupa sampai sudah makan apa belum ya. Itu kan namanya sudah tidak punya ingatan-ingatan lagi ya. Ada seorang ibu yang ditanya menikah tahun berapa atau siapa nama anaknya, dia tidak bisa menjawab, hanya dia bisa satu menjawab, hanya satu jawabannya dia, Yesus Kristus ya. Aku percaya kepadanya. Aku percaya kalau aku nanti meninggal akan bersama dengan dia. Oh keren sekali ya, yang diingat cuma itu. Jadi yang diingat adalah tujuan hidupnya, tetapi masa lalunya sudah nggak diingat lagi. Nah, Rasul Paulus mengharapkan kita itu seperti itu ya. Kalau iblis itu selalu mengintimidasi kita dengan film masa lalu ya. Masa lalu itu seolah diputar terus menerus di ruang mata kita, sehingga kita nggak bisa maju ya. Kalau kita mungkin mau berdagang begitu ya, diingetin dulu kamu rugi, dulu kamu ditipu orang, dulu utang-utangmu kue nggak bisa bayar, dulu sepi, dulu dimarahi orang karena mungkin engkau jual sesuatu barang yang jelek kualitasnya dan sebagainya, itu diingetin terus. Tetapi hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang oh kamu dulu dapat piala, oh kamu dulu pernah juara ini itu, nggak pernah diingatkan oleh iblis ya. Karena iblis hanya apa Pak Gem? Sifatnya mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah itu. Iblis itu hanya mencuri damai sejahteramu. Pagi ini mungkin engkau melek dengan halu ya. Mungkin engkau melek mata dengan aduh sudah mengeluh ya. Itu sudah dicuri oleh iblis ya. Hari yang indah ini yang diberikan Tuhan kepada kita, berkat-berkat yang selalu baru, itu bisa dicuri. Hanya karena apa? Terus jadi uring-uringan ya.
ingat-ingat kegagalan yang lalu jadi uring-uringan. Nah, Rasul Paulus menekankan bahwasanya apa? Rasa penyesalan atau keraguan-raguan terhadap keputusan yang kita buat di masa lalu ya, itu menghantui sehingga tidak bisa kita itu lari dengan cepat. Berlari pada tujuan. Berlari itu harus pakai atribut ya. Artinya apa? Kalau kita berlari dengan pakai pakaian panjang long dress ya ndak iso lari ya keserimpet. Pernah ndak Pak Gem berlari dengan pakai pantalon lengkap jas? Bisa nggak? Nggak bisa, memberatkan. Memberatkan ya. Memberatkan. Pelari-pelari cepat itu pakaiannya minim ya, ketat bahkan mudah menyerap keringat dan menguap ya. Dari bahan yang ringan sekali, makanya mahal ya. Sepatu pelari mahal nggak Pak Gem? Mahal. Sangat, Iya. sangat mahal karena ada yang pakai suspension ya, ada yang pakai angin ya, sehingga bisa lari cepat secepat kilat. Ringan tapi kuat. Ringan tapi kuat. Hebat juga. Kalau saya mau cari sepatu itu, sepatu cats itu ya, saya coba aduh abot ya apa ini jalan aja abot apa meneh lari ya saudara-saudara ya. Modelnya tebel-tebel. Iya, sulnya sak gini-gini itu saya sudah bayangkan ya apa caranya berjalan dengan sul yang segini tebalnya dan berat. Belum apa-apa seperti film silat yang harus membawa beban naik ke bukit, membawa beban kakinya dikasih bantalan besi atau supaya bisa meringankan tubuh. Jadi kalau mau meringankan tubuh berbeban berat dulu. Waduh, parah ya. Nah, jadi kalau kita berlari harus melepaskan segala beban ya. Apa beban pikulan kita? Kalau kita mau maju dalam bisnis, dalam pelayanan, beban kemarin harus ditaruh, ditinggalkan ya. Seringkali kita baca atau mendengar seorang petani atau peladang membawa pikulannya dengan mengangkat pikulannya ya, tidak menaruh ketika ia menumpang sebuah truk ya. Seharusnya kan dia taruh gitu loh pikulannya itu ya, jadi tidak berbeban terus dia duduk santai karena mobil sudah membawa dia ke tujuan. Tetapi ia lupa kalau di atas mobil, jadi ia tetap memikul pikulannya. Nah itu loh seperti itu ya. Itu gambaran kalau kita tidak bisa meninggalkan masa lalu kita. Itu akan memberatkan kita. Amin. Hari ini ayo ditaruh ya. Tuhan ngomong apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah itu luar biasa kan. Beban kita itu taruh di kaki Yesus. Karena Yesus sudah memikul segala beban dosa yang merintangi kita ya. Jadi kalau kita tadi nyanyi, lupakan yang telah lalu, berjalan dalam tujuan ya. Kita berlari-lari memandang Yesus. Kita fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada hari-hari kemarin. Fokus pada kegagalan kemarin. Ataupun fokus pada kemenangan kemarin, itu sudah berlalu ya. Tetapi yang baru itu sudah datang. Dan kita harus di dalam proses pembaruan hidup itu. Mari kita tanggalkan beban dosa, beban pikiran, beban kekhawatiran, beban apa lagi? Segala beban hidup ya. Mungkin kita hidup di luar negeri itu bebannya berat apa enggak? Berat saudara ya. Sekali. 4 musim, kita 2 musim ya. Kita pakai baju batik ini bisa di musim hujan, di musim kemarau, itu enak. Tapi kalau saudara ada di negaranya Bu Lili Lestari, ada di tempatnya Bu Esterin hari ini, nah itu 3 bulan sekali menyesuaikan diri ya. Tubuh kita harus adaptasi. Kadang-kadang panas terik, kemudian berpindah musim rontok ya, kemudian berpindah musim dingin ya, kemudian berpindah musim semi ya. Itu seneng kalau di musim semi ya. Kalau piknik tamasya ambil musim semi di negara tersebut, penuh dengan bunga-bunga yang indah, hawa yang sejuk,
Tapi hari ini juga hawa nggak menentu ya. Bisa saja hujan, bisa saja panas ya, nggak menentu. Jadi inilah kita harus menyesuaikan diri. Bebannya apa? Berat. Berat dong. Kalau di musim dingin pakai mantel yang tebal-tebal berat. Maka dari itu bersyukur ya kalau kita ada di negara tropis. Kita bisa pakaian seringan mungkin, nggak usah ganti-ganti kostum ya, nggak usah punya lemari banyak-banyak ya. Jadi ayo, melupakan yang telah lalu itu nggak gampang. Caranya bagaimana? Baca firman. Ketika engkau membaca firman, engkau nggak akan mengingat-ingat lagi masa lalu. Engkau akan mendapatkan nasihat-nasihat. Amin. Ya. Betul apa betul Pak Gem? Betul. Ya seperti kata ibu yang sudah tua itu cuma mengingat-ingat Yesus toh. Nah, itu menarik ya. Itu menarik. Sangat menarik. Dia cuma inget Yesus nanti datang menjemput aku dan aku akan tinggal bersamanya selama-lamanya. Keren sekali ya. Jadi nggak nginget-nginget. Oh, orang itu punya utang sama aku nggak bayar. Oh, orang itu dulu mencelakakan aku. Oh, nggak ada. Tetapi dia mengarah pada fokus. Yesus datang segera bawa aku ke surga mulia. Oh, keren saudara-saudara ya. Keinginannya apa? Keinginannya cuma ingin mati. Ada seorang ibu yang juga sudah 96 tahun ya. Dia ulang tahun terus ditanya, minta apa Oma? Minta mati katanya. Karena sudah terlalu tua. Supaya bisa ketemu Yesus. Supaya segera ketemu Yesus, dan lagu kesayangannya adalah ada satu sobatku yang setia. Iya, memang dia sudah, anak-anak sudah pergi semua berkeluarga masing-masing. Cucu-cucu bahkan sudah berkeluarga masing-masing. Dan ia hanya di rumah ditinggal seorang diri, untung kuat ya. Nanti kalau ada apa-apa misalnya akuariumnya macet gitu ya, ada ikan di rumah, akuariumnya macet, gampang ya Oma terus manggil tetangga supaya membetulkan. Lu hebat ya ini Oma ya, makanya panjang umur. Dia juga nggak takut gitu sendirian ya, ada pertolongan ya. Kalau di Indonesia itu luar biasa ya, ada gotong royong kan ya, ada tetangga yang mau caring gitu ya, satu dengan yang lain. Maka itu ngucap syukur. Dan pagi hari ini ayo kita ambil keputusan, lupakan yang telah lalu ya, lupakan orang-orang yang mungkin dalam hidup kita menorehkan sejarah ya, tetapi justru orang-orang itu yang membawa kita dalam proses hari ini. Betul nggak ya? Iya. Ya nggak apa-apa lah diingat, tapi nggak usah diingat-ingat yang bencana itu ya. Kita ingat wajahnya, kita ingat siapa dia, supaya nggak dikatakan demensia ya. Jelek-jeleknya orang pasti ada. Ya ada kebaikannya lah, ya kan. Pasti ada kebaikannya. Tapi karena ya itu tadi siasat iblis. Iblis itu pengennya kan mencuri damai sejahtera, mencuri tujuan hidup kita. Untuk apa? Dapat membinasakan kita. Tetapi kita sudah punya janji Tuhan. Kita menanti-nantikan tubuh kita diubah dalam tubuh kemuliaan Allah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau sudah pimpin kami dan Engkau berikan kekuatan pada kami untuk kami dapat berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih kalau Kau berikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa berlari dengan kencang, meninggalkan semua masa lalu kami, untuk kami mencapai tujuan di hadapan kami, untuk kami bisa menemukan Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak ajar kami untuk melupakan apa yang ada di belakang kami. Mungkin kami terbeban dengan dosa yang begitu merintangi kaki kami. Maka kami akan melepaskannya dan menaruh di kaki Kristus. Karena Kristus telah selesai mengampuni segala kutuk, segala dosa yang dulu pernah kami lakukan. Baik itu dosa nenek moyang, dosa penyembahan berhala, dosa apapun juga telah kami lepaskan
oleh Kristus Yesus, oleh darah kudusnya. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau berjalan, bahkan berlari dalam tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan sorgawi. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Bu Hermin Yeskiel yang sakit di Jombang. Tuhan jamah. Tuhan sembuhkanlah hambamu ini. Karena hambamu ini adalah pelayanmu yang melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya kepadamu. Dan kami percaya Engkau bertanggung jawab atas kesehatannya. Supaya paru-parunya Engkau ganti dengan paru-paru yang baru. Sehingga ia tidak sesak dan dapat bernafas lega. Pulihkan kesadarannya 100%. Sehingga ia bisa melayani Tuhan kembali. Bapa, kuatkanlah suami dan anak-anak, menantu serta cucu-cucu. Supaya mereka melihat oma istri hambanya yang kekasih ini sehat kembali. Kami juga berdoa untuk Tante Kin, untuk semua orang yang mengalami terapi, baik itu kemoterapi maupun terapi fisik lainnya. Tuhan tolonglah Ibu Siti Saada yang juga mengalami di semen tulang-tulangnya supaya tetap kuat. Dan ketika ia sudah selesai dioperasi, mungkin mengalami terapi juga, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk ia dapat berjalan kembali, untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. Tuhan, sediakan apa saja yang mereka perlukan, baik obat-obatan, baik dana untuk pengobatannya. Terima kasih untuk rumah sakit dan dokter-dokter yang telah merawat hamba-hambamu ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini baru tiba di luar negeri untuk melanjutkan cuti atau bekerja kembali atau mulai kuliah lagi untuk tingkat yang lebih tinggi. Untuk anak Nicholas, Tuhan yang sudah tiba di London, berikan adaptasi yang baik dari cuaca di London yang tidak menentu, dan berikan sukacita supaya ia juga dapat mengalami pemulihan tubuhnya kalau capek akibat perjalanan yang jauh, dan mulai observasi dari perkuliahannya nanti. Berkati pula adiknya dan juga kedua orang tuanya di Sidoarjo supaya tetap mendukung di dalam doa. Kami percaya Tuhan Allah menyediakan semua yang diperlukan anak-anak kami, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang setia mendengarkan renungan di pagi hari ini. Mereka yang sudah bangun pagi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan beri kesehatan dan kemampuan meninggalkan pengertian-pengertian lama, meninggalkan masa-masa lalu yang gelap dan maju berjalan untuk masa depan yang cerah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Bu Luli nulis berat karena pergantian musim temperatur bisa berubah drastis. Ya betul. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Ya Bu Lili, makanya kita selalu mendukung dalam doa ya orang-orang yang tinggal di negara 4 musim karena hidup di sana berat. Oke, see you tomorrow guys. Betapa beratnya hidup kita, tapi bersama Yesus kita yakin kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Amin. God bless you. all. See you Thank tomorrow you. guys. Tetap Haleluya. sehat, tetap kuat, tetap semangat Bu Anggawati dan keluarga. Terima kasih selalu setia menyertai doa-doa di pagi hari ini. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya.